Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Muhammad Takuya 2005 170 239. Nama saya Sevin Mumtaz, NPM 20051700238. Nama saya Dinda Pratiwi, NPM 20051700232. Hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas meninjau kerangka operasional kebijakan moneter. Next. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter, atau dapat berupa uang beredar, uang premier, atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Kebijakan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Next. Kebijakan moneter dan perekonomian terbuka. Yang pertama, keterbukaan ekonomi suatu negara turut memberikan konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Yang kedua, transaksi perdagangan dan keuangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara mempengaruhi aliran dana luar negeri, sehingga pada gilirannya turut mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Yang ketiga, konsep trilema kebijakan atau impossible trinity, menjelaskan bahwa suatu negara dihadapkan pada salah satu sisi dari segitiga pilihan kebijakan: pengelolaan nilai tukar, keleluasaan arus modal, dan otonomi kebijakan moneter, sebagaimanapun ditunjukkan gambar di samping. Next. Kebijakan moneter dan siklus bisnis. Yang pertama, pola kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, expansionary monetary policy. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi pada saat resesi, atau misalnya dari poin B ke C dalam gambar. Yang kedua, contractionary monetary policy. Kebijakan moneter kontraktif dilakukan untuk menjaga agar kondisi perekonomian tidak mengalami pemanasan atau overheating. Next. Selanjutnya, arah kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, pro-cyclical atau accommodative monetary policy adalah pola penerapan kebijakan moneter yang cenderung mengakomodasi fluktuasi perekonomian. Yang kedua, counter-cyclical monetary policy adalah pola penerapan kebijakan moneter yang secara aktif bersifat memperlunak perkembangan kegiatan ekonomi yang cenderung menuju titik balik ekstrim. Next. Selanjutnya, penentuan respon kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, rule-based policy adalah penetapan kebijakan dilakukan dengan merespon kondisi yang sedang terjadi sebagaimana telah diperhitungkan dalam formulasi penetapan instrumen kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, discretion-based policy adalah penetapan kebijakan dilakukan dengan lebih mendasarkan pada evaluasi dari waktu ke waktu yang memperhitungkan kondisi yang sedang berlangsung, serta menganggap perkembangan dan kebijakan masa lalu sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan. Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka berbentuk kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun pasar sekunder, melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit dan atau simpanan yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Yang ketiga, cadangan wajib minimum.
Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat liquid minimum yang wajib dipelihara oleh bank komersial. Next. Non-konvensional juga terbagi menjadi 3, yaitu liquidity provision. Liquidity provision merujuk kepada upaya pelonggaran fasilitas pinjaman oleh bank sentral kepada bank komersial. Yang kedua, large scale asset purchase. Large scale asset purchase merujuk kepada operasi pasar oleh bank sentral untuk pembelian surat utang skala besar yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga dari segmen utang tertentu, baik milik pemerintah ataupun swasta. Yang ketiga, forward guidance. Forward guidance merujuk kepada upaya pengelolaan ekspektasi dari para pelaku besar, terutama mengenai tingkat suku bunga jangka panjang. Next. Yang kedua adalah kebijakan moneter di Indonesia. Next. Kebijakan moneter Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 1998. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, periode 1945 sampai dengan 1952. Nasionalisasi jasa bank sebagai bank sentral. Kebijakan moneternya yang pertama penukaran uang, pembersihan uang atau monetary purse, yang ketiga pengguntingan uang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, periode 1953 sampai dengan 1967. Bank Indonesia berperan sebagai bank sirkulasi dan agen pembangunan. Kebijakan moneternya yang pertama, penetapan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman. Yang kedua, penetapan suku bunga rediskonto terhadap surat utang. Yang ketiga, kebijakan pemberian kredit langsung dan penetapan pagu kredit. Yang keempat, penetapan cadangan primer bagi bank komersial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, periode 1968 sampai dengan 1972. Peran Bank Indonesia pasca perinflasi. Kebijakan moneternya yang pertama tahun 1968, suku bunga deposito dinaikkan dari 30% ke 72% per tahun. Yang kedua, tahun 1970, sertifikat Bank Indonesia atau SBI diperkenalkan sebagai instrumen operasional operasi pasar terbuka atau OPT. Yang ketiga, kebijakan pemberian subsidi untuk kredit program pada sektor tertentu. Yang keempat, perubahan sistem devisa ketat menjadi bebas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, periode 1973 sampai dengan 1982. Peran Bank Indonesia dalam periode oil price shock. Kebijakan moneternya yang pertama pada tahun 1978, Bank Indonesia menurunkan reserve requirement bank-bank dari 30% menjadi 15%. Yang kedua, April 1974 diperkenalkan sistem pagu kredit baru. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, periode 1983 sampai dengan 1997. Kebijakan deregulasi sistem keuangan dan krisis ekonomi 1997. Kebijakan moneternya yang pertama penerapan paket kebijakan 1 Juni 1983, paket kebijakan 27 Oktober 1988, dan paket kebijakan 29 Januari 1990. Yang kedua, Bank Indonesia menggunakan instrumen-instrumen kontraksi untuk mengatasi krisis keuangan dan perbankan. GWM, fasilitas diskonto, OPT, dan intervensi rupiah atau IR. Next. Selanjutnya, kebijakan moneter
Indonesia tahun 1999 sampai 2020. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 untuk periode 1999 sampai 2003, Bank Indonesia pada periode stabilisasi pasca krisis. Kebijakan moneternya, sejak tahun 2000, Bank Indonesia mulai menempuh langkah-langkah untuk menerapkan inflation targeting meskipun uang primer masih dijadikan sasaran operasional hingga Oktober 2003. Dengan kata lain, Bank Indonesia menerapkan inflation targeting light. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, periode 2004 sampai 2008, penerapan strategis oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneternya, Bank Indonesia mulai menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional dalam pengendalian moneter dan mengumumkan secara eksplisit menggunakan inflation targeting framework atau ITF pada Juli 2005. Seiring dengan penetapan ITF, respon kebijakan moneter dinyatakan dalam besaran Bank Indonesia Rate yang merupakan suku bunga Bank Indonesia yang ditetapkan pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, periode 2009 sampai sekarang, penguatan kerangka operasi moneter. Kebijakan moneternya adalah pasca krisis keuangan global tahun 2008 atau 2009, Bank Indonesia memperkuat strategi kerangka ITF menjadi fleksibel ITF dengan semakin memperkuat mandatnya dalam kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, bersamaan dengan implementasi fleksibel ITF, Bank Indonesia menjadi Bank Indonesia 7D reversi repo rate B17DRR sebagai suku bunga kebijakan yang mempresentasikan sinyal respon kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 menggunakan Bank Indonesia Rate. Next. Selanjutnya, strategi fleksibel ITF oleh Bank Indonesia. Elemennya terbagi menjadi 5, yaitu target inflasi yang pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah atau KMK atas rekomendasi Bank Indonesia. Karakteristiknya sasaran inflasi IHK. Yang kedua, elemen instrumen dan operasional pengaturannya independensi instrumen operasional pasar terbuka dengan surat berharga negara atau SBN deposit facility. Karakteristiknya suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7DRR Rate. Yang ketiga, elemen proses pengambilan keputusan. Pengaturannya rapat Dewan Gubernur atau RDG. Karakteristiknya RDG bulanan Bank Indonesia 7DRR Rate. Yang ketiga, elemen transparansi dan akuntabilitas. Pengaturannya akuntabilitas kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, laporan-laporan dan komunikasi. Karakteristiknya, yang pertama tinjauan kebijakan moneter bulanan, laporan kebijakan moneter triwulan. Yang kedua, siaran pers dan konferensi pers. Yang ketiga, website. Yang keempat, diseminasi ke daerah dan diskusi dengan pelaku pasar. Yang keempat, elemen koordinasi dengan pemerintah. Pengaturannya, tim pengendalian inflasi yang beranggotakan Bank Indonesia dan pemerintah pusat atau daerah, TPI dan TPID. Yang kedua, pertemuan secara regular. Karakteristiknya, yang pertama, koordinasi kebijakan untuk menentukan target dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, pembahasan asumsi makroekonomi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia atau APBN. Next. Perubahan suku bunga acuan kebijakan oleh Bank Indonesia. Penggunaan BI 7 days atau reverse
Repo rate sebagai suku bunga kebijakan baru diharapkan memberikan dampak melalui yang pertama, penguatan sinyal kebijakan moneter pada pasar uang. Yang kedua, peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter pada pergerakan suku bunga pasar uang dan perbankan. Yang ketiga, pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antar bank atau PUAB untuk tenor 3-12 bulan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi kami mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.